Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Aryasuti dengan NIM 201807100093. Baiklah teman-teman, di sini saya akan membahas dengan tema Stop Kekerasan pada Anak. Jadi video edukasi ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah psikologi klinis dengan dosen pengampu Ibu Novia Fetri Aliza MPSI Psikolog dan Ibu Nobelia Adicondro MPSI Psikolog. Oke, pertama saya akan membahas tentang perlindungan anak. Jadi anak ini merupakan aset bangsa sekaligus amanah yang kelak akan memelihara, mempertahankan serta mengembangkan kekayaan dan perjuangan bangsa gitu. Jadi anak harus sehat gitu, baik secara jasmani maupun rohani, agar terjamin tumbuh kembang mereka sesuai dengan akhlaknya. Nah, setiap anak itu pada hakikatnya membutuhkan perawatan, perlindungan, pengajaran, dan kasih sayang oleh orang-orang dewasa gitu, terutama orang tuanya gitu. Agar apa? Agar menjamin kebutuhan fisik, mental, sosial, dan spiritual mereka, seperti itu. Tidak dipungkiri juga bahwa orang tua memperoleh tanggung jawab pertama dan utama yang berkewajiban memenuhi hak dan kebutuhan anak mereka. Semua anak itu memiliki hak untuk dilindungi dari kekerasan ya teman-teman, eksploitasi dan pelecehan gitu. Oleh karena itu, orang tua dan orang dewasa termasuk pemerintah itu berkewajiban melindungi mereka gitu. Hal ini sesuai dengan yang tercantum di dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, yaitu UU nomor 23 tahun 2002 pada bab 3 pasal 13 yang berbunyi, setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun bertanggung jawab atas pengasuhan berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan. Seperti itu. Kemudian kita kenali dulu fenomena kekerasan pada anak ya, terutama di Indonesia. Jadi kekerasan anak ini merupakan fenomena sosial yang cenderung meningkat secara kualitatif pada dasawarsa terakhir ini, teman-teman. Jadi institusi pemerintah itu maupun swasta yang bergerak di bidang perlindungan anak secara berkala menyajikan angka kekerasan anak ini cenderung meningkat gitu. Tapi angka-angka yang dipublikasi tersebut masih sebatas kasus yang dilaporkan atau yang memperoleh pelayanan di rumah sakit, di puskesmas, KPAI, kepolisian, dan lembaga pelayanan dan perlindungan anak. Sedangkan angka-angka yang sesungguhnya itu masih sulit ditemukan, teman-teman, karena kekerasan anak ini merupakan fenomena gunung es gitu, di mana banyak kasus kekerasan anak yang tidak terungkap ke publik dengan berbagai alasan. Kita lihat juga ya data kekerasan pada anak. Ini sumbernya pada laporan KPAI. Di sini korban kekerasan anak yang terjadi pada tahun 2012 ini ada datanya ada 422, kemudian 2013 ada 750, 2014 ada 866, dan 2015 ada 1256 gitu. Jadi dapat disimpulkan bahwa data kekerasan anak ini setiap tahunnya itu mengalami peningkatan yang sangat drastis ya teman-teman. Kemudian apa itu kekerasan? Yuk kita bahas lebih dalam. Jadi istilah kekerasan itu secara umum digunakan untuk menggambarkan perilaku baik yang terbuka atau tertutup dan baik yang bersifat menyerang atau bertahan gitu, yang disertai penggunaan kekuatan kepada orang lain. Ini disampaikan oleh Santoso tahun 2002. Dan bagaimana WHO memandang kekerasan pada anak?
WHO sendiri mendefinisikan kekerasan terhadap anak ini sebagai suatu tindakan penganiayaan atau perlakuan salah pada anak dalam bentuk menyakiti fisik, emosional, seksual, melalaikan pengasuhan dan eksploitasi untuk kepentingan komersial yang secara nyata ataupun tidak dapat membahayakan kesehatan, kelangsungan hidup, martabat atau perkembangannya gitu. Tindakan kekerasan ini diperoleh dari orang yang bertanggung jawab, dipercaya atau berkuasa dalam perlindungan anak tersebut. Seperti itu. Sementara itu, WHO membedakan kekerasan anak itu dalam beberapa hal gitu, dalam beberapa bentuk. Yang pertama ada kekerasan fisik gitu. Kekerasan fisik di sini adalah tindakan yang menyebabkan rasa sakit atau potensi menyebabkan sakit yang dilakukan oleh orang lain gitu, dan dapat terjadi sekali atau berulang kali. Contoh dari kekerasan fisik ini misalnya dipukul, ditendang, dijewer atau dicubit gitu. Yang kedua ada kekerasan seksual gitu. Kekerasan seksual di sini maksudnya keterlibatan anak dalam kegiatan seksual yang tidak dipahaminya gitu. Jadi kekerasan seksual ini berupa perlakuan tidak senonoh dari orang lain gitu, kegiatan yang menjurus pada pornografi, perkataan-perkataan porno gitu, dan melibatkan anak dalam bisnis prostitusi. Yang ketiga kekerasan emosional, yaitu segala sesuatu yang dapat menyebabkan terhambatnya perkembangan emosional anak gitu. Hal ini dapat berupa kata-kata yang mengancam atau menakut-nakuti anak. Yang keempat, kegiatan mengabaikan dan penelantaran gitu, yaitu ketidakpedulian orang tua atau orang yang bertanggung jawab atas anak pada kebutuhan mereka gitu, seperti pengabaian kesehatan anak gitu, pendidikan, kemudian mengekang anak gitu. Yang terakhir ada kekerasan ekonomi atau eksploitasi komersial, yaitu penyalahgunaan tenaga anak untuk bekerja dan kegiatan lainnya demi keuntungan orang tuanya atau orang lain gitu. Kemudian bagaimana penanganan terhadap kasus kekerasan pada anak? Ada beberapa pihak yang tidak dapat dilepaskan dalam intervensi sosial dalam penanganan kekerasan anak gitu, yang merupakan sistem dasar perubahan. Pihak-pihak tersebut yaitu ada anak, keluarga, teman dekat, masyarakat, dan negara atau pemerintah, serta pekerja sosial gitu, psikolog, dan lembaga pelayanan sosial gitu. Nah, pihak-pihak ini sekaligus menjadi unsur dalam sistem dasar perubahan pada praktik pekerjaan sosial. Ini dikatakan oleh Suradi pada tahun 2005. Bagaimana strategi pencegahan kekerasan pada anak? Oke, bagi masyarakat, keluarga atau orang tua, ini diperlukan kebijakan layanan sumber daya dan pelatihan pencegahan kekerasan pada anak yang konsisten gitu ya, dan terus-menerus. Nah, dalam hal ini strategi pencegahan kekerasan terhadap anak ini meliputi 3 strategi. Yang pertama ada pencegahan primer. Untuk semua orang tua dalam upaya meningkatkan kemampuan pengasuhan dan menjaga agar perlakuan salah satu abuse tidak terjadi, ini meliputi perawatan anak dan layanan yang memadai, kebijakan tempat bekerja yang mendukung, serta pelatihan life skill bagi anak. Yang dimaksud dengan pelatihan life skill di sini yaitu meliputi penyelesaian konflik tanpa kekerasan gitu, keterampilan menangani stres, manajemen sumber daya, membuat keputusan efektif, komunikasi interpersonal secara efektif, tuntunan atau guidance, dan perkembangan anak termasuk penyalahgunaan narkoba. Yang kedua ada pencegahan sekunder, ditujukan bagi kelompok masyarakat dengan risiko tinggi dalam upaya meningkatkan keterampilan pengasuhan, termasuk pelatihan dan layanan korban untuk menjaga agar pelakuan salah tidak terjadi pada generasi berikutnya, seperti itu. Kegiatan yang dilakukan di sini diantaranya
dengan melakukan kunjungan rumah bagi orang tua yang baru mempunyai anak untuk melakukan self-assessment apakah mereka berisiko melakukan kekerasan pada anak di kemudian hari. Kemudian yang terakhir ada pencegahan tersier, yaitu dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan pengasuhan yang menjaga agar perlakuan salah tidak terulang lagi gitu. Di sini yang dilakukan adalah layanan terpadu untuk anak yang mengalami korban kekerasan, konseling, pelatihan tata laksana stres. Nah, berbagai sistem sumber daya yang dapat digunakan dalam upaya prevensi kekerasan terhadap anak ini ada sumber daya yang bisa dilakukan, yaitu yang pertama dari keluarga gitu. Keluarga yang dimaksud di sini bukan hanya keluarga dalam pengertian keluarga inti gitu ya, tetapi juga keluarga dalam pengertian keluarga luas. Keluarga sebagai lingkungan pertama bagi seorang anak akan memberikan berbagai jenis kebutuhan bagi seseorang. Yang kedua, institusi pendidikan. Institusi pendidikan yang dimaksud mencakup sekolah negeri, swasta, dan pondok pesantren. Institusi-institusi ini sesuai dengan peranannya telah menyelenggarakan proses pendidikan gitu, baik dalam kaitannya dengan aspek kognitif, afektif maupun psikomotorik anak didik gitu. Tapi masih diperlukan juga materi pelayanan atau mata kuliah yang bermuatan moral dan kepribadian. Sumber daya yang selanjutnya yaitu dari lembaga kesejahteraan sosial gitu. Jadi upaya prevensi yang dilakukan oleh LKS lokal itu baik tumbuh secara alamiah di tingkat lokal atau kelompok agama, rukun lingkungan, paguyuban, dan lain-lain, maupun yang tumbuh dari inisiasi pemerintah seperti posyandu, PAUD, dasawisma, family care, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir ini ada dari institusi peradilan gitu. Institusi hukum sesungguhnya merupakan aras ketiga yang diperlukan dalam mewujudkan kesejahteraan anak gitu, keluarga dan masyarakat. Dari ketiga keluarga dan masyarakat sudah tidak ketika keluarga dan masyarakat sudah tidak berfungsi gitu dalam pengendalian perilaku masyarakat, maka diperlukan pendekatan secara hukum melalui institusi peradilan. Jadi dari materi yang saya bahas tadi tentang stop kekerasan pada anak, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa kekerasan terhadap anak menjadi fenomena yang tidak habisnya gitu ya. Masih banyak kasus kekerasan anak yang masih belum ditangani secara optimal karena masih adanya keengganan dari pihak keluarga korban untuk melaporkan tindak kekerasan tersebut gitu. Mata rantai tindak kekerasan terhadap anak perlu diputus karena anak dengan masa lalu mengalami kekerasan akan ada kecenderungan menimbulkan trauma untuk melakukan kekerasan pula ketika mereka dewasa nanti. Nah, penanganan kekerasan terhadap anak itu memerlukan kerjasama dari orang tua, keluarga, masyarakat, dan pemerintah gitu. Oleh karena itu, upaya penanganan kekerasan anak berbasis masyarakat perlu dilakukan untuk memutus mata rantai tindak kekerasan. Selain itu, upaya pencegahan menjadi bagian penting dari upaya memutus mata rantai tindak kekerasan tersebut. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui dari lingkungan sosial yang paling awal dan paling dekat, yaitu keluarga, kerabat, dan hingga seterusnya meluas ke masyarakat serta pengendalian media sosial dan media massa oleh pemerintah. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menyimak penjelasan dari saya. Mudah-mudahan video edukasi ini bermanfaat untuk kita semua. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.